tempat tanggal pembuatan surat itu yang Karawang 3 Agustus 2021. Kenapa memilih itu? Karena itu bukti bahwa surat lamaran tersebut ditulis pada tanggal 3 Agustus 2021 dan tempatnya di Karawang. Lampiran dan hal. Jawabannya, lampiran, satu berkas, hal, lamaran pekerjaan. Kenapa ini disebut lampiran? Karena fungsi lampiran adalah untuk menginformasikan bahwa surat lamaran kerja tersebut disertai dengan dokumen penting lainnya atau tidak. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat lampiran tentang persyaratan dari perusahaan yang telah diminta oleh perusahaan. Angka dalam lampiran ditulis dengan huruf, misalnya 1, ditulis dengan huruf SATU, seperti itu. Selanjutnya, hal lamaran pekerjaan. Alasannya, hal dalam surat memberitahukan tentang apa isi surat tersebut. Ada yang tentang pemberitahuan, ada yang tentang undangan. Di surat lamaran, maka halnya tentang lamaran pekerjaan sesuai dengan jawabannya. Contoh alamat surat, yaitu yang terhormat Kepala HRD PT Bumi Perkasa Yogyakarta. Karena terdapat keterangan yang menunjukkan tempat yang dituju oleh pengirim surat, yaitu Yogyakarta. Contoh tersebut juga sudah memenuhi penulisan surat, seperti tidak memakai kepada, tidak lebih dari 3 baris, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti ibu dan bapak. Kita lihat kepala HRD, tidak boleh Bapak Kepala HRD atau Ibu Kepala HRD. Dalam contoh tersebut juga tidak menggunakan titik di masing-masing barisnya, karena bukan akhir kalimat, kecuali YTH memakai tanda titik karena TH itu singkatan dari kata terhormat. Salam pembuka jawabannya ini, dengan hormat. Jawaban tersebut sudah tepat karena huruf awal ditulis kapital dan diakhiri tanda koma. Jawaban yang tidak ada tanda koma setelah kata hormat itu keliru. Fungsi salam pembuka itu untuk membuka surat sesuai dengan aturan sopan santun. Alinea pembuka. Pasangannya berdasarkan informasi dari situs penyedia lowongan pekerjaan. Saya menyukai tantangan baru dan siap belajar mengoperasikan mesin produksi. Itu merupakan alinea pembuka. Karena terdapat pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar dengan bahasa yang sopan dan baik. Alinea pembuka ini ditulis berdasarkan informasi dari iklan situs penyedia lowongan pekerjaan Indeed ID pada Kamis 12 Mei 2021. Untuk bagian isi, jawabannya yang nama Zulaika itu sampai fotokopi sertifikat keahlian. Karena pada bagian ini memberitahukan perusahaan tentang biodata pelamar kerja yang bernama Zulaika. Kemudian di bagian isi juga ada persyaratan. Kalau di bagian ini bisa kita lihat persyaratan yang diminta ada 5. Yang pas foto 3x4 sampai fotokopi sertifikat keahlian. Penutup jawabannya ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat diterima dan bergabung di PT Hijau Abadi. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Ini bagian penutupnya, karena pada pasangannya sudah memasuki akhir dari isi surat dan itu sudah termasuk bagian penutup. Di situ terdapat kata demikian yang mewakili sudah berakhirnya isi surat dan itu disebut bagian penutup.
Dan juga di akhir kalimat ada kata terima kasih. Jadi, jawaban salam penutup adalah hormat saya, yang disertai tanda koma di akhir kata. Karena salam penutup merupakan akhir dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Salam penutup juga merupakan bentuk etika, sopan, santun, dan penghormatan. Kemudian, dalam penulisan hormat saya, yang benar adalah yang memiliki tanda koma di akhir kata. Karena dalam penulisan hormat saya, yang disertai tanda koma masih ada kelanjutannya dari seorang pengirim surat lamaran pekerjaan, yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang jawabannya adalah ini, karena terdapat tanda tangan dan juga nama terang, yaitu Aisyah Watanabe. Jadi fungsi tanda tangan adalah untuk menunjukkan keaslian surat atau dokumen dan keaslian identitas si penulis surat. Terus yang nama terang fungsinya untuk memberi nama pengirim, supaya penerima tahu siapa yang mengirim surat tersebut.